Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Ribuan pengemudi ojek online atau ojol di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa menuntut penurunan pemotongan aplikasi menjadi 10%, sebelumnya 20%. Pemirsa, ribuan massa berkumpul di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Massa berkumpul sejak pukul 8 pagi dengan menggunakan atribut jaket sesuai aplikator masing-masing. Massa akan bergerak ke 6 titik aksi di Surabaya, mulai dari kantor Dishub Provinsi Jawa Timur, Polda Jatim, DPRD Jatim, Gedung Negara Gerahadi hingga kantor-kantor aplikator. Massa mengatakan pemotongan aplikasi yang tinggi sangat merugikan pengemudi. Mereka juga menuntut pemerintah terbitkan undang-undang transportasi online. Sejumlah driver ojek online juga melakukan aksi sweeping dengan menghentikan driver ojek online lain yang masih beroperasi dan juga mengantarkan penumpang. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi pada aksi demo pengemudi ojol di Jakarta, saat ini sudah bergabung dengan rekan Hadisti Arifa yang berada di titik aksi demo Patung Kuda Jakarta. Selamat siang Hadisti, seperti apa situasi saat ini dan poin apa saja yang menjadi tuntutan dari para pengemudi ojek online hari ini? Ya, baik. Selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Betul bahwa di kawasan Patung Kuda Jakarta ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa yang digelar oleh ribuan ojek online pada siang hari ini. Bisa terlihat di belakang saya ini sudah mulai ramai dari berbagai komunitas ojek online. Di antaranya adalah terdiri dari Aliansi Pengemudi Online Bersatu, lalu juga dari Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia, dari sejumlah forum diskusi transportasi online Indonesia. Mereka bersama-sama untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi mereka. Memang aksi unjuk rasa tadi disebutkan merupakan bentuk protes terhadap aplikator yang dituding melakukan pelanggaran regulasi dan minimnya perlindungan pemerintah kepada pengemudi yang merupakan bagian dari ekosistem transportasi digital nasional. Sehingga mereka pada hari ini bersama-sama menyampaikan tuntutan mereka. Ada 5 poin yang menjadi tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa ini. Di antaranya adalah yang pertama, meminta Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perhubungan untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi pemerintah Republik Indonesia. Kemudian juga yang kedua untuk Kemenhub meminta kepada DPR RI Komisi 5 agar menggelar rapat dengar pendapat gabungan Kemenhub, asosiasi dan aplikator. Kemudian juga potongan aplikasi menjadi 10%, yang mana tadi mereka keluhkan bahwa pada saat ini potongan aplikasi ini sebesar 30 hingga 50%, sehingga inilah yang menjadi salah satu permasalahan utama mereka untuk meminta potongan ini menjadi sebesar 10% saja. Dan kemudian yang keempat adalah revisi tarif penumpang, yakni untuk menghapuskan argo goceng, slot, hemat, prioritas, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk menetapkan tarif layanan makanan dan kirim barang melibatkan Asosiasi Regulator Aplikator dan YLKI. Dan untuk situasinya saat ini, mereka masih terus menyuarakan tuntutan mereka. Tadi juga kami sudah melihat adanya mobil komando yang datang, karena nantinya mereka ini dimulai dari titik Patung Kuda ini bersama-sama akan merapat ke Kementerian Perhubungan, kemudian juga akan berakhir di titik kantor DPR atau juga MPR. Dan aksi unjuk rasa ini sudah tadi berlangsung pukul 11 dan nantinya akan selesai hingga mereka menyuarakan dan dapat dikabulkan untuk tuntutan mereka. Yasmin. Baik, terima kasih banyak Hadisti Arifa melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Selamat bertugas kembali Hadisti. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti meminta penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh pengemudi ojek online se-Jabodetabek dilakukan tanpa aksi anarkis. Menhub berharap para pengemudi ojek online bisa duduk bersama dengan aplikator untuk mencari solusi terbaik. Yang kami tidak bisa mencegah pihak yang akan melakukan menyampaikan aspirasi. Saya tidak ingin menyampaikan seperti itu, tapi ini aspirasi. Silakan saja menyampaikan aspirasi. Tapi saya tentunya berharap bahwa apabila mereka adalah para mitra, sebaiknya aspirasi itu disampaikan langsung kepada para aplikator. Karena di sini kan tempat mereka berinteraksi. Sebaiknya itu disampaikan kepada aplikator, dan kami sudah dengar tadi, tentunya dan para aplikator tadi sudah menjawab. Apabila memang kurang puas, kembali tadi saya sampaikan bahwa kita memang harus duduk lagi, harus duduk bicara dengan semua pihak, semua ekosistem stakeholder yang terkait dalam ekosistem ini, sehingga kita mencari mana yang terbaik untuk menjawab
permasalahan atau hal-hal yang diangkat oleh para Pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Yasmin dan pemirsa untuk menemani aktivitas istirahat siang Anda. Kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari kawasan yang pertama, DPR MPR Jakarta Pusat. Arus lalu lintas di kawasan ini dari arah Selipi yang akan mengarah ke Gatot Subroto masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan di tol dalam kota Semanggi yang akan mengarah ke Tomang maupun di arah sebaliknya Tomang yang akan mengarah ke Semanggi dalam keadaan ramai dan lancar. Kita tinggalkan DPR MPR Jakarta Pusat, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dari pantauan CCTV kami, arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang normal di kedua arahnya, baik itu kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan maupun di tol dalam kota Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kita tinggalkan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan, selanjutnya kita beralih ke JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, dan dari Menteng yang akan mengarah ke Mampang juga dalam keadaan ramai lancar. Dari pantauan CCTV kami hingga siang ini tidak ada hambatan-hambatan di sana, namun kami menghimbau bagi para pengguna jalan tentunya Anda selalu mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan mengarah ke Pekayon saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke Jalan Kalimalang maupun Ahmad Yani. Dan juga pemirsa, kami menginformasikan pada Anda bahwa pada hari ini 20 Mei 2025 akan digelar penyampaian aspirasi dari ojek online di 3 titik wilayah Jakarta, yakni di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan di depan gedung DPR MPR RI. Untuk itu diharapkan bagi para pengemudi untuk mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan terkait dengan rekayasa yang diberlakukan apabila terjadi kemacetan. Dan juga kami menginformasikan bahwa kepada pemirsa di rumah bahwa dalam undang-undang penyampaian pendapat diatur bahwa penyampaian pendapat ini hanya dilakukan dari pukul 6 hingga pukul 18.00. Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, kemudian diperkuat dengan Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2008, di mana apabila melewati batas waktu yang sudah ditentukan untuk penyampaian pendapat di luar ruangan, dapat dilakukan tindakan secara tegas oleh anggota kami yang berada di lapangan. Untuk itu kami harapkan Anda dapat melaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan kami juga berharap hal ini dapat berjalan dengan aman dan juga tertib sehingga aspirasi dari teman-teman dapat tersampaikan dengan baik. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke rekan saya Yasmin di studio MNC. Silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi.